فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang makna akidah dan urgensinya dari sisi akidah sebagai pondasi bangunan agama. Baik, al-aqidah lughatan ma'khuzatun minal aqdi. Akidah dari sisi bahasa bermakna rabatus syai', bermakna rabatus syai', yaitu mengikat sesuatu. Kalau orang mengatakan wa'taqadtu kadza, aku berkeyakinan seperti ini, artinya adalah aqadtu alaihil qalba wad dhamir. Aku mengikatkan hatiku dan domirku terhadap sesuatu. Sehingga al-aqidah maknaha ma yadinu bihil insan. Al-aqidah maknanya apa yang diyakini oleh seseorang. Yuqalu lahu aqidatun hasanah. Dikatakan lahu aqidatun hasanah. Dia memiliki akidah yang baik. Ai salimatun minasyak. Akidahnya selamat daripada keraguan. Wal aqidah amalun qalbiyun. Akidah itu amalan hati. Amalan hati. Wa hiya imanul qalbi bisyai' wa tasdiquhu bihi. Keimanan hati, keyakinan hati terhadap sesuatu serta membenarkannya. Ini dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Baik, kemudian dari sisi syara' atau wal aqidatu syar'an hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhihi arkanul iman. Al-aqidah dari sisi definisi syara' yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari kiamat, serta iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Inilah yang disebut dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Ini pemahaman akidah dari sisi definisi istilahi asy-syar'iyyah, istilah syar'inya. Baik. Wasyari'atu tanqasimu ila qismain. Syariat itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah i'tiqadiyat, yang kedua adalah amaliyat. Keyakinan-keyakinan itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah perbuatan-perbuatan. Ini pembagian secara umum. Apa itu al-i'tiqadiyat? Al-i'tiqadiyat itu allati la tata'allaqu bi kaifiyatil amal, yang tidak terkait dengan bentuk perbuatan. Mislu i'tiqadi rububiyatillah, keyakinan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, wa wujubu ibadatihi, wajibnya beribadah kepada Allah dan mengesahkannya, wa i'tiqadu baqiyati arkanil iman al-mazkur, serta meyakini rukun-rukun iman yang telah disebutkan tadi. Inilah yang disebut dengan asliyah. Disebut dengan apa? Asliyah atau usuluddin. Usul-usul agama, pondasi-pondasi agama. Kemudian wal amaliyat, amaliyat itu ma yata'allaqu bi kaifiyatil amal, yang berkaitan dengan perbuatan. Kalau yang i'tiqadiyah tidak berkaitan dengan perbuatan, berkaitannya dengan hati. Kalau amaliyat itu berkaitan dengan perbuatan, anggota tubuh. Mislus sholah, seperti sholat, was zakah, zakat, was saum, puasa, wasairi ahkamil amaliyah, dan hukum-hukum amaliyah yang lain. Inilah yang disebut dengan far'iyah, cabang-cabang. Kenapa ikhwani fillah disebut dengan far'iyah? Li'annaha tubna alaihi tilka sihhatan wa fasadan. Karena semua amalan-amalan ini dibangun di atas akidah, dibangun di atas i'tiqadiyat. Taib.
Fal aqidatus sahihah, akidah yang sahihah itu adalah asas yakumu alaihi din. Al-asasul ladzi yakumu alaihi din. Pondasi yang dimana agama dibangun di atasnya. Jadi agama kita, seluruh amalan-amalan kita itu dibangun di atas akidah. Wa tasihhu ma'ahu al-a'mal. Kalau akidahnya benar, maka amalannya benar. Kalau akidahnya rusak, maka seluruh amalannya rusak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang hendak atau berkeinginan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh. Amal soleh itu dibangun di atas dua hal. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala, yaitu tauhid. Kemudian yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, maka hendaklah dia tidak menduakan Allah, tidak berbuat syirik di dalam beribadah. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ini dalilnya bahwa amalan itu harus dibangun di atas akidah yang benar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepada Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan orang-orang sebelum kamu, yaitu para nabi dan rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwahyukan kepada beliau? La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, wahai Nabi, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, maka seluruh amalanmu itu gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwani fillah, ayat ini saja mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia berbuat syirik maka seluruh amalannya itu akan gugur. Lalu bagaimana dengan kita? Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishal lahuddin, ala lillahi dinul khalis." Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ala lillahi dinul khalis, bahwa hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni tersebut, agama yang bebas daripada kesyirikan. Dari ayat-ayat ini ikhwani fillah kita mengetahui bahwa akidah yang benar itu sangat penting. Dan makna-makna yang terkandung di dalamnya mengatakan bahwa, mengindikasikan bahwa annal a'mal la tuqbalu illa idza kanat khalisatan minasyirki, bahwa seluruh amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan tersebut khalisah, selamat, bersih dari kesyirikan. Bersih dari apa? Kesyirikan. Kalau amalan tercampur dengan kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma kana ihtimamur rusul, maka dari itu ikhwani fillah wa akhwat fillah, perhatian para rasul sallallahu alaihi wasallamuhu bi islahil aqidah awalan, maka mereka pertama kali memperbaiki akidah. Fa awwalu ma yad'una aqwamahum ilaihi ibadatullahi wahdah, maka pertama kali yang mereka lakukan adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan seluruh peribadatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan satu hal. Apa yang diserukan? An i'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kullu rasulin yaqulu hada, setiap rasul yang diutus kepada kaumnya, ini yang diucapkan, ini yang didakwakan. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, murnikan ibadah kalian kepada Allah. Kenapa? Ma lakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, dipersembahkan ibadah kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, diucapkan Nabi Hud alaihi salam, juga diucapkan Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan seluruh nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Wa qad baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da al-bi'tsah 13 'aman yad'u an-nasa ila at-tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun hanya mendakwakan tauhid, memperbaiki akidahnya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy dan selainnya, memperbaiki akidah mereka, memperbaiki keyakinan mereka. Ini perhatian Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, dan dia juga melanjutkan dakwahnya seperti itu di Madinah selama beliau hijrah di Madinah. Kenapa ikhwani fillah? Li'annaha al-asas alladhi yakumu alaihi bina'uddin. Karena akidah ikhwan sekali lagi itu adalah fondasi yang dibangun di atasnya bangunan agama. Bangunan agama. Kalau fondasinya benar, maka tentu sesuatu yang dibangun di atasnya insya Allah benar. Insya Allah benar. Kalau fondasinya rusak, fondasinya rapuh, pasti sesuatu yang dibangun di atasnya akan rusak dan akan rapuh. Maka ikhwani fillah, hendaklah du'at para dai wal muslihun dan orang-orang yang memperbaiki kondisi masyarakat di setiap waktu mengikuti langkah Nabi dan Rasul dalam berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya. Karena ini adalah asas, ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki umat. Kalau kita ingin memperbaiki umat, hendaklah kita mengajak mereka untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya sebaik-baik dan semurni-murninya. Karena segala bentuk peribadatan, penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika ini benar ikhwani fillah, baqiyatu awamiriddin salihah. Sisa-sisa atau perkara-perkara agama yang lain akan menjadi baik. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kira sekian untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mempelajari agama, memurnikan akidah kita, memurnikan tauhid kita, sehingga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan yang kedua, tetap dalam membahas kitab Aqidah At-Tauhid. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.